Untuk materi yang selanjutnya itu masih ada hubungannya sama magnitudo. Ya. Ini juga nanti setelah itu kita bakal lanjut lagi ke yang namanya warna ya. Ke ekstingsi. Jadi awalnya dari warna dulu, kemudian kita lanjutin ke ini ya, ke ekstingsi. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman belum kebayang, aku bahas dulu aja ya. Jadi yang pertama itu adalah warna ya. Nah, warna Nah, warna ini apa sih gitu ya? Nah, jadi warna ini sebenarnya adalah kayak kita tuh pengen tahu bagaimana sebaran dari si ininya, sebaran dari fluxnya itu, gitu ya. Jadi kayak misalnya dia lebih banyak di mana sih fluxnya dikeluarinnya kayak gitu. Lebih banyak di daerah merah kah? Lebih banyak di daerah biru kah? Itu dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan si warna ini? Cara menentukan warna itu adalah dengan mencari selisih magnitudo ya. Cari selisih magnitudo. Antara magnitudo apa dan magnitudo apa gitu. Misalnya magnitudo di filter biru. Jadi aku kasih nama magnitudo B. Dan misalnya magnitudo merah gitu ya. Atau visual. Atau ya. Mencari selisih antara magnitudo B dan magnitudo V. Contohnya. Nah, apa sih magnitudo B dan magnitudo V ini? Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya mirip sama yang kita bahas tentang spesifik tadi ya, yang flux spesifik gitu ya, mirip ya. Nah, kalau flux spesifik tadi, dia kan sebenarnya mencari flux ya di panjang gelombang tertentu gitu. Misalnya panjang gelombang 500, fluxnya berapa sampai berapa gitu kan. Nah, ini sebenarnya juga sama, tapi yang dicari itu bukan fluxnya, tapi magnitudonya gitu. Nah, jadi sebenarnya mirip ya, dan biasanya kategorinya itu, kalau tadi kan kita pakai range ya, pakai bandwidth kan, dari berapa sampai berapa gitu untuk fluxnya gitu. Nah, kalau misalnya si magnitudo sendiri itu dia pakai kayak ada kategorinya gitu, biasanya disebut juga sebagai UBVRI gitu. Dimana ini tuh sebenarnya menggambarkan tentang range-nya si filternya itu. Misalnya U itu adalah range ultraviolet gitu. Jadi nanti panjang gelombangnya itu ada di daerah sekitar ultraviolet. Dari berapa sampai berapanya aku juga kurang hafal sih sebenarnya untuk filter U ini ya. Tapi sebenarnya itu sama aja. Jadi kayak dia nunjukin bandwidth-nya lah. Gitu. Begitu juga dengan B itu blue ya. V itu visual, R itu red, dan I itu infrared gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya menggambarkan range bandwidth di mana dia mencari fluxnya, kemudian dicarilah magnitudonya dari flux tadi gitu kan, kayak gitu. Nah jadi untuk mendapatkan warna itu biasanya kita mencari selisih nih antara magnitudo di filter salah satu
dan magnitudo di filter lainnya. Gitu. Misalnya di contoh tadi adalah B dan V ya. Jadi selisih antara magnitudo di daerah B dan magnitudo di daerah V. Nah, kenapa selisih tersebut bisa menggambarkan yang namanya warna ya? Kenapa? Soalnya gini, misalnya aja kita anggap ya, sebuah bintang A misalnya, misalkan bintang A, dia memiliki magnitudo di daerah birunya, biasanya MB ya, MB, kalau nggak MB, kadang-kadang juga orang-orang biasanya buatnya B aja gitu. Jadi nanti kalian kalau misalnya ngelihat B, terus dia satuannya magnitudo, itu artinya adalah magnitudo semu di daerah biru ya. Artinya sama ini. Oke, tapi jangan bingung ya. Oke, misalnya si bintang tadi dia memiliki MB 5 magnitudo gitu misalnya. Terus ternyata dia juga memiliki magnitudo visual MV atau biasanya juga disebut V gitu ya. Ini misalnya 6 magnitudo. Oke. Nah, ini artinya apa? Kalau misalnya sekilas saja ya. Ini aku tambahin keterangan juga lagi. Magnitudo semu di daerah visual ya. Nah, jadi ini artinya apa? Kalau ngelihat dari nilainya aja, B lebih kecil daripada V ya. Nah, kalau B lebih kecil daripada V, artinya dari sini kita bisa bilang bahwa intensitas di daerah B lebih tinggi kan daripada di daerah V. Ingat juga bahwa ini kan sebenarnya objek yang sama ya. Ya kan? Bintang A itu dia sebenarnya diukur nih objek yang sama. Tapi cuma dilihat di dua filter yang berbeda. Nah, ternyata B-nya itu lebih tinggi daripada V gitu kan intensitasnya atau fluxnya lebih tinggi lah. Flux di B dibandingkan flux di V. Dengan kata lain, si bintang tersebut dia lebih banyak mengeluarkan cahaya di daerah biru dibandingkan di daerah visual kan ya. Gitu. Jadi artinya maka bisa kita simpulkan bahwa ternyata F di B lebih tinggi daripada F di V. Gitu. Karena tadi magnitudonya tadi. Dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa kalau FB-nya lebih banyak daripada FV, maka warnanya pasti lebih biru dong. Warnanya cenderung biru nih. Gitu. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalnya dia V-nya lebih tinggi, lebih kecil ya nilai magnitudonya dibandingkan nilai B-nya, maka dengan kata lain FV-nya lebih besar daripada FB. Oleh karena itu berarti dia lebih merah. Cenderung lebih merah. Gitu ya. Jadi dari situ. Itu kenapa si selisih ini bisa kita jadikan patokan warna. Gitu. Nah, biasanya nilai itu tuh disebut juga sebagai color index. Ya, CI atau color index itu adalah sebenarnya selisih antara warna biru dengan warna merah. Bukan merah sih, visual ya. Gitu. Nah, pada saat B-nya lebih kecil daripada V atau bintangnya biru gitu ya, yang FB-nya lebih tinggi daripada FV, maka nanti nilai ini akan jadi negatif ya. Jadi kalau CI negatif,
Artinya bintang biru ini warnanya ya. Nah, kalau bintang warnanya biru, itu berarti bintangnya temperatur permukaannya panas. Kenapa? Kalau kita lihat lagi di fotometri 2 kayaknya tadi ya. Oh, kok nggak loading deh ya. Nge-lag dia. Bentar ya. Aku pengen ke fotometri 2 tadi. Gak nge-lag ya. Tahu kenapa nih. Mungkin kita postpone dulu lah ngelihatnya tadi ya. Jadi intinya tuh yang pengen aku tunjukin adalah pada saat temperatur permukaan bintangnya lebih tinggi, itu dia lebih condong ke arah biru nanti. Si intensitasnya itu banyakannya. Gitu. Jadi kalau misalnya si B-nya tinggi, nilai magnitudonya rendah atau FB-nya tinggi, itu artinya bintangnya juga biru warnanya, selain itu dia juga panas. Berarti gitu. Lebih panas. Lebih biru dan lebih panas lah ya. Mungkin nggak bintangnya pasti biru ya, tapi lebih biru dan lebih panas. Gitu. Dari situ bisa kita ambil kesimpulannya. Gitu. Nah kalau CI-nya positif, kebalikannya. Berarti dia lebih merah dan lebih dingin gitu, relatif ya, tapi dingin panasnya gitu, dibandingin yang lain. Gitu. Dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Kayak gitu. Oh ya, nanti catatannya bakal aku ini kasih. Tapi nanti aku bakal nyari cara dulu karena ini agak error gitu. Aku nggak bisa ekspor ini PDF gitu ya. Nanti coba aku cari cara mungkin aku izin untuk ngasihnya mungkin agak telat ya. Aku cari cara dulu. Soalnya aku lagi nggak pakai Windows ya. Mungkin nanti aku coba di Windows bisa apa enggak. Gitu sih. Oke. Jadi itu adalah si color index ya. Jadi B min V ini. Gitu. Nah, jadi magnitudo itu juga bisa kayak si flux tadi ya, bisa kita ambil di range tertentu aja. Gitu. Nah nanti warna-warna ini bakal ada hubungannya dengan si ini apa namanya ekstensi. Gitu. Jadi warnanya udah selesai ya. Sekarang kita masuk. Sebentar, sebelum warnanya selesai ada lagi nih. Sebelum kita ngomongin ekstensi. Jadi tadi kita ngomongin magnitudo yang range-nya dibatasin ya. Jadi kita ngelihatnya sebagian aja gitu. Nah kalau misalnya kita ngelihat seluruhnya itu namanya magnitudo apa sih gitu ya. Nah kalau kita melihat seluruh daripada kurva Planck tadi, jadi nggak kita potong-potong ya, nggak cuma biru doang, nggak cuma visual doang, nggak cuma red doang atau apapun gitu. Yang kita lihat seluruhnya itu magnitudonya kita sebut juga sebagai magnitudo bolometrik. Atau berarti ini adalah magnitudo di seluruh panjang gelombang gitu ya.
gitu. Jadi dia nggak dibatas-batasin. Nah, ini namanya magnitudo bolometrik. Nah, ada juga yang penting nih di magnitudo bolometrik saat kita menggabungkannya dengan magnitudo dengan filter lain gitu. Ya, biasanya disebut juga sebagai bolometric correction ya, koreksi bolometrik. Koreksi bolometrik ini biasanya didefinisikan sebagai BC itu ya, bolometric correction itu sama dengan V min embol. Jadi biasanya magnitudo bolometrik itu dinyatakan dalam bentuk embol ya. Embol atau kalau misalnya mutlaknya berarti embol. Itu menunjukkan bahwa kita sedang melihat magnitudo bolometrik daripada bintangnya. Gitu. Nah ini juga menarik BC-nya ini gitu ya. Kenapa? Jadi di sini kita menggunakan magnitudo visual di daerah visual ya dikurangi dengan magnitudo bolometriknya. Gitu. Nah harusnya BC ini nggak mungkin dia nilainya lebih kecil daripada 0. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin bintangnya bisa lebih terang daripada magnitudo bolometriknya. Gitu kan. Nggak mungkin magnitudo di daerah visualnya itu lebih terang dibandingkan magnitudo bolometrik. Soalnya bolometrik udah seluruhnya. Visual itu hanya sebagian daripada bolometrik ya kan. Jadi mau kita pakai filter apapun, harusnya itu dia nggak bakal sama. Nah ini kemungkinannya cuma sama dengan aja. Oh sorry, ini kok aku salah. Bolometriknya lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, oke. Jadi nggak mungkin ya dia lebih kecil daripada 0 gitu. Karena V pasti lebih besar sama dengan embol. Itu pasti ya. Karena V itu adalah bagian daripada embol. Gitu. Nah, yang menarik lagi itu adalah si BC-nya. Gimana kalau nilai BC-nya besar? Gimana kalau nilai BC-nya kecil? Gitu ya. Artinya apa? Gitu kan. Nah, kalau nilai BC kecil, artinya radiasi banyak dipancarkan di daerah visual. Gitu. Nah, kalau nilai BC besar, artinya radiasi banyak dipancarkan di luar daerah visual. Contohnya kayak matahari tadi, yang 6000 Kelvin ya, konstanta Planck-nya. Kurva Planck-nya gitu ya. Kurva Planck 6000 Kelvin. Tadi kita lihat bahwa memang kebanyakan dia ngeluarinnya di daerah visual ya, si matahari gitu kan. Bahkan aku mungkin bisa bilang kalau misalnya kalau visualnya aja kita gabung gitu, kemungkinan dia masih lebih besar dibandingkan jika sisanya itu digabung gitu kan. Semakin banyaknya di daerah visual. Gitu. Nah, itu berarti dia dominan di daerah visual. Semua cahayanya gitu diproduksinya. Nah, sementara untuk bintang-bintang kayak protostar atau bintang baru lahir, itu hampir nggak ada di daerah visual dia ngeluarinnya. Kebanyakan malah di daerah infrared. Nah, itu berarti nanti BC-nya bakal besar. Selisihnya bakal banyak. Kalau misalnya untuk bintang-bintang protostar. Jadi ini misalnya aku bisa tuliskan di sini contohnya adalah matahari gitu ya.
Ini contohnya adalah misalnya protostar atau bintang baru lahir ya. Makanya kita kalau misalnya mau ngelihat protostar, itu biasanya pakai alat bantu yang bisa ngedeteksi infrared. Di situ dia kelihatan jelas tuh protostar di awan-awan yang ada di langit gitu ya. Biasanya bintang-bintang baru lahir kan lahirnya di daerah awan-awan ya, awan-awan nebula gitu. Nah itu nanti dia kelihatan tuh si bintang-bintang baru lahirnya itu banyak dia radiasinya di daerah infrared. Sementara kalau pakai mata nggak kelihatan dia. Gitu. Selain juga gara-gara ketutup debu ya, karena memang si apa namanya daerah visual ini atau cahaya visual ini gampang kena debu, gampang keblok debu. Sementara yang daerah yang panjang-panjang kayak infrared, radio, microwave itu lebih sulit lah untuk diblok sama debu. Jadi dia lewat dan kita bisa lihat gitu ya. Karena memang nature-nya protostar sendiri kan dia berada di awan nebula gitu ya. Seperti itu. M-ball ya, kalau M-nya kecil itu ini ya, dia berarti semu bolometrik. Kalau M-nya besar, nah, berarti dia mutlak bolometrik. Gitu. Jadi biasanya BC-nya nih nilai bakal sama nih. BC itu sama dengan V min M ball, berarti yang kecil-kecil ya. Yang V-nya itu berarti magnitudo semu visual, dan M kecilnya ini magnitudo semu bolometrik, ini bakal sama dengan MV min M ball gini. Jadi mutlak visual dikurangin mutlak bolometriknya sama itu. Besarnya sama. Oke, udah kejawab belum? Yang masalah M ball-nya itu. Oke, kalau misalnya itu kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya itu yang pengen aku bahas adalah masalah ekstinksi. Ini lumayan menarik dan sebenarnya bisa jatuhnya agak jauh ya nanti di dalam dunia ekstinksi ini. Jadi ekstinksi ini apa sih? Nah, ekstinksi ini sebenarnya adalah hilangnya energi cahaya, hilangnya cahaya sih, hilangnya cahaya akibat absorpsi dan refleksi materi, akibat materi yang berada di antara sumber dan pengamat ya. Jadi contohnya tuh kayak awan gitu. Awan itu kan misalnya aja kalau misalnya lagi langit berawan gitu, kita ngelihat bintang juga susah kan. Itu karena ketutupan oleh si awan gitu ya. Jadi awannya nanti kan ada banyak tuh, ada materi, ada kayak debu, ada kayak partikel-partikel gitu ya. Nah, ini debu-debu dan partikel-partikel ini nih kemudian menyerap si energi itu atau si cahaya itu tadi gitu kan. Nah, si cahaya ini kalau biasanya sama debu, biasanya direfleksi, ya dipantulin ya. Sehingga nanti nggak nyampe ke kita. Jadi dia balik atau kemana gitu ya, cahayanya kepantul. Nah, terus kalau misalnya
absorpsi itu biasanya sama atom-atom itu ya, ion-ion gitu, yang ada di langit gitu. Mereka tuh suka ngambilin cahaya tuh, serap-serap gitu. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di masalah spektroskopi. Nah, itu mereka juga mengakibatkan cahaya tadi itu nggak sampai juga ke kita. Gitu kan. Di banyak yang hilang, akhirnya magnitudonya bertambah, magnitudonya bertambah, fluxnya berkurang. Ya. Lebih gelap lah, dia lebih redup gitu. Jadinya kelihatannya. Gitu. Akibat dari absorpsi dan refleksi ini. Nah, itu yang disebut sebagai ekstinksi. Nah, biasanya ekstinksi ini itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Misalnya kita ngeliat di daerah visual ya. Di daerah visual, maka nanti V atau ini adalah magnitudo visual setelah terjadinya ekstinsi. Jadi misalkan aja nih ilustrasinya, enakan pakai ilustrasi ya. Misalnya ada dua pengamat, satu di sini, kan jaraknya sama ya. Terus di sini ada awan. Ini di sini ada pengamat. Terus di sini ada pengamat kedua, jaraknya sama. Ya. Gambarannya kira-kira kayak gini. Ini ada cahaya yang lewat. Tuh. Ini ada cahaya yang lewat, jaraknya sama ya. Tadi ini misalnya jaraknya D, yang ini juga D. Nah, yang pengamat yang nggak kena awan ini, dia ngelihatnya itu sebesar yang kita sebut biasanya sebagai V0. Jadi ada 0 ya. Artinya dia tidak terkena ekstinsi aja sebenarnya. Nah, yang di atas ini terkena ekstinsi. Oke. Yang terkena ekstinsi ini biasanya kita kasih namanya V. Jadi di daerah visual, misalnya ini di daerah visual. Jadi magnitudo di daerah visual yang terkena ekstinsi itu dia V, yang tidak terkena itu V0. Berarti ada selisihnya kan? Dimana nanti yang V pasti lebih redup. Karena dia lebih redup, maka pasti V lebih besar daripada V0 ya. Nah, sebenarnya ada kejadian-kejadian aneh juga ya, di mana nanti bisa diamplifikasi kadang-kadang untuk materi tertentu yang malah dia menguatkan. Jadi malah lebih terang, tapi itu kasus aneh lah. Secara umum biasanya V min V0 itu kita sebut juga sebagai AV, di mana AV ini adalah besaran ekstinsinya ya. Gitu. Nah, jadi ini rumusnya. Seperti itu. Akibatnya kadang-kadang tuh gara-gara ekstinsi ini sendiri, ya, si bintang-bintang tuh jadi kelihatannya kehitungnya lebih jauh gitu. Itu yang agak bikin masalah ya. Jadi misalnya kita ekspektasinya nih si bintang itu punya waktu kita lihat ya, dia punya magnitudo V0 gitu. Ternyata dapatnya malah V karena ada banyak ekstinsi. Bisa dari ekstinsinya ini biasanya atmosfer kita itu ekstinsinya gede. Makanya kita juga kemarin kan juga baru ngeluarin JWT ya, yang dari NASA itu James Webb Telescope itu sebenarnya untuk menghilangkan efek dari ekstinsi ini. Itu atmosfer satu, terus ada lagi yang namanya MAB, materi antar bintang ya. Nah, materi antar bintang ini juga bisa dia. Misalnya nebula-nebula itu suka nyerap-nyerap itu.
Jadi nanti kita ngeliatnya lebih redup. Itu. Jadi nanti adanya AV gitu ya. AV ini ekstingsinya. Ada juga yang namanya yang AV kecil ya. Nah, AV kecil ini kalau dikalikan dengan jaraknya, itu nanti jadinya AV. Di mana AV kecil ini biasanya dia tuh kayak menghitung ekstingsi per jarak gitulah. Besaran ekstingsi per jarak. Gitu, itu AV kecil. Kalau AV besar, itu dia ekstingsi total. Tapi sebenarnya sama aja. Bedanya cuma kalau yang AV kecil dia per jarak. Biasanya per KPC. Gitu. Misalnya berapa magnitudo per KPC. Nah, tapi setelah ngelewatin awan itu, dia udah nggak dihitung lagi. Gitu. Contoh, misalnya gini. Ada awan ukurannya 10 kpc gitu ya. Diketahui AV-nya itu adalah 1 Mach per kpc. Jika V0-nya adalah misalnya V0 sebuah bintang itu 5 magnitudo, gitu kan. Berapakah magnitudo awan tersebut? Magnitudo bintang tersebut setelah terkena ekstingsi oleh awan, misalnya gitu. Ini awan antar bintang ya, bukan awan di bumi. Nah, jadi gambarnya sebenarnya mirip kayak yang di atas. Ini ada bintang, misalnya. Terus, misalnya bintang tersebut dilihat dari 2 tempat yang jaraknya sama lagi ya. Nah, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, yang waktu dia nggak ada bintang, nggak ada awannya, itu harusnya dia ngelihatnya 5 Mach itu si bintangnya. Tapi ada awan di sini yang ukurannya 10 kiloparsec ya, panjangnya. Dan setiap 1 kiloparsec itu dia ngurangin magnitudo sebesar 1. Nah, jadinya yang kelihatan di sini berapa? V-nya berapa nih? Gitu kan. Pertama, berarti V tadi, V min V0 itu kan sebenarnya adalah AV ya. Atau kalau dalam itunya berarti AV dikali D kan. Nah, AV dikali D-nya itu kan adalah berarti 1 Mach per kpc dikalikan dengan jaraknya ya, 10 kpc. Berarti total ekstingsinya adalah 10 Mach. Ya. Nah, kita tahu bahwa V0-nya itu adalah 5. Berarti V min 5 itu sama dengan 10. Artinya V-nya adalah 15. Nah, jadi akibat dari si awan tadi, si bintang itu kelihatannya jadi 10 Mach. 15 Mach, sorry. Dari yang awalnya 5. Kira-kira kayak gitu ininya. Dapatnya ya. Oke, ada yang pengen ditanyain teman-teman soal ini, ekstingsi ini?
Belum ada ya. Oke. Yang selanjutnya tuh yang pengen aku bahas adalah masalah ketebalan optis. Nah, sebenarnya ini masih berhubungan, tapi mungkin untuk yang sekarang masih belum terlalu terlihat ya. Tapi nanti bisa dihubungkan. Gitu. Ada istilah namanya ketebalan optis. Di mana ketebalan optis itu hubungannya, relasinya itu adalah F per F0, artinya ini berarti flux tanpa ekstinsi. Jadi F adalah flux tanpa ekstinsi. Dan F0 ini adalah flux dengan ekstinsi ya. Sorry. F0 ini adalah flux tanpa ekstinsi dan F ini adalah flux dengan ekstinsi. Ini itu bakal sama dengan E pangkat negatif tau, di mana tau ini adalah tebal optis. E ini konstanta ya, bilangan natural. Yaitu sekitar 2,71 kalau nggak salah. E. Kayak pi gitulah, mirip-mirip. Maksudnya sama-sama konstanta yang kayak gitu. Nggak punya satuan ya. Nah, jadi tau sendiri kan sebenarnya adalah kalau misalnya kita pakai istilah logaritma itu ya. Berarti log F per F0 E ya, negatif. Bisa kita tuliskan kayak gitu. Nah, kalau misalnya basisnya E kayak gini, ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk berarti tau itu sama dengan, ini bisa kita balik ya karena dia negatif di sini. Itu sama aja kayak kita nulis berarti ln F0 per F. Gitu. Jadi tau itu sama dengan itu. Tebal optis ya. Nah, sebenarnya nanti ini bisa kita masukkan ke sini juga. Ke VV0 ini ya. Karena kan sebenarnya gini. Hubungan tau dengan V dan V0 ya. Nah, jadi V min V0 itu kan juga sebenarnya adalah negatif 2,5 log F per F0 ya. Itu nah, kita sama-sama udah dapat nih F per F0 gitu kan. Lebih enak pakai yang ini nih. Dengan kata lain, ini harus aku ke warna merah lah habis ini ya. Berarti dengan kata lain, F per F0 tadi kan sama dengan yang sebelah sini nih, E pangkat negatif tau ya. Ini sama dengan E pangkat negatif tau. Atau ini minus pangkatnya kan bisa kita apain ya. Ini minus taunya bisa kita turunin lah gitu ya.
Jadi karena dia pangkat, ini bisa kita turunin jadinya negatif 2,5 dikalikan dengan E pangkat negatif tau. Negatif tau aja. Di bagian atasnya ini, karena di dalam logaritma bisa kita turunin ke sini ya. Jadinya ini sama dengan negatif tau dikalikan dengan log E. Nah, log E sendiri, karena E itu adalah sebuah konstanta, kita bisa mencari nilai log E tadi. Dimana nilai log E itu adalah 0,43. Jadi negatif 2,5 dikali. Ini negatifnya kita buang aja ya, karena ini saling mencoret nih, negatif-negatif ini. Jadi negatif yang di bawah sini kita buang aja. Kita hapus dulu. Berarti berarti 2,5 dikalikan dengan 0,43 dikalikan dengan tau ya. Nah, 2,5 dikali 0,43 itu dapatnya adalah 1,086. Nah, jadi 1,086 tau ini itu sebenarnya adalah V min V0. Jadi konversi dari AV hubungannya dengan, kalau misalnya nih taunya tau V ya. Jadi ketebalan optis ini tergantung sama panjang gelombangnya juga gitu. Kalau misalnya dia tau V atau berarti itu adalah ketebalan optis di daerah visual gitu. Dan itu bakal beda-beda ya. Nah, jadi AV itu berarti karena V min V0 sama dengan AV, berarti AV itu sama dengan sebenarnya 1,086 dikalikan dengan tau V. Gitu. Nah, ini karena dia V semua ya. Jadi itu hubungannya antara ketebalan optis dan ini dan si ekstingsi tadi ya. Jadi misalnya di soal ini kita juga bisa dapat nih. Kita misalnya pengen cari ketebalan optisnya gitu ya. Kita tahu V-nya itu 15, ya kan? Berarti berapakah ketebalan optisnya di daerah V? Itu adalah 1,0, karena dia itu berarti adalah AV dibagi dengan 1,086. Nah, AV dibagi 1,086 itu berarti AV-nya tadi itu 10, kita bagi sama 1,086. Itu adalah 9,2. Jadi ketebalan optisnya adalah 9,2. Gitu. Itu hal yang sama untuk sebenarnya beda-beda ininya ya. Beda-beda kayak cara menjelaskan tentang ekstingsinya beda gitu ya. Yang satu pakai tau atau ketebalan optis, yang satu pakai AV ekstingsi gitu ya. Tapi sama-sama menjelaskan seberapa besar sebenarnya si pengurangannya ini. Ada yang pengen ditanyain sampai sini? Oh iya, mohon maaf ya tadi telat ininya mulainya. Karena tadi aku ketiduran. Mohon maaf. Nanti yang selanjutnya semoga tepat waktu. Ada yang pengen ditanyain sampai sini? Scroll ke bawah ya. Oke.
Oh, yang ini. Oke. Nah, mungkin yang terakhir yang pengen aku bahas ya, itu adalah masalah ini ya, ekstinksi akibat atmosfer secara spesifik ya. Karena dia agak beda nih dibandingin ekstinksi akibat materi antar bintang gitu. Dimana kalau materi antar bintang biasanya hanya dipengaruhi oleh jarak gitu. Sebenarnya ini juga terpengaruhi oleh jarak, tapi pemodelannya agak beda gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ekstinsi akibat atmosfer. Nah, mungkin bakal lebih mudah untuk dimengerti kalau misalnya aku ngeliatinnya itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk ilustrasinya dulu gitu. Jadi di dalam kasus ini tuh, misalnya ini ada atmosfer kita ya. Jadi atmosfer kita tuh kita nganggapnya itu sebagai suatu bidang datar gitu, biar lebih mudah ya untuk dihitung. Nah di sini ada pengamat gitu, gini. Nah terus jadi nanti perbedaan ada terjadi perbedaan ya antara misalnya bintang yang ada di sini, misal bintang A, dan yang ini misalnya bintang B ya. Yang ini bintang A, yang ini bintang B. Kayak gini. Nah, nanti bakal ada perbedaan besaran ekstinksinya ya. Kenapa? Soalnya jaraknya juga beda. Misalnya yang ini D, ini pasti D aksen ya. Nah, karena perbedaan jarak tadi sehingga materi yang dilewati tentunya lebih banyak. Gitu kan. Misalnya yang ini tuh sebenarnya ada atmosfernya, gitu ya. Yang ini udah bagian exosfer, jadi udah di luar uh, lapisan atmosfer bumi lah ya. Jadi di daerah situ tuh udah nggak ada ekstinksi sebenarnya. Anggapannya dia udah hampa, jadi nggak mungkin ada ini. Nah, jadi ini terjadi perbedaan ya. Nah, besarnya ekstinksi akibat atmosfernya sendiri itu kan sebenarnya adalah AV. Jadi total AV-nya itu adalah ini AV yang kecil ini adalah ekstinksi per jarak tadi kan ya. AV dikali D kan ya. Nah, tentu aja untuk yang di daerah si bintang B, jadi AVA itu adalah AV dikali D. Tapi AV untuk bintang B, AV, B, AV, A ya. Itu adalah AV dikalikan dengan D aksen. Gitu. Jadi bedanya gitu. Nah, tapi AV ini kan hanya dipengaruhi oleh materi yang ada di sini gitu ya. Jadi sebenarnya AV kecilnya ini di di posisi A dengan jarak D itu sama aja kayak posisi D aksen gitu. AV-nya besarnya sama.
AV kecil ya. Tapi AV yang totalnya ini beda. Berarti sebenarnya ini tuh hanya dipengaruhi oleh jarak aja. Nah, perbedaan jaraknya dengan pemodelan seperti ini itu bisa kita nyatakan seperti ini. Jadi jarak dari sini ke sini ini disebut juga sebagai jarak zenit ya. Jadi posisi A ini tepat berada di atas pengamat, sementara posisi B ini dia itu agak miring. Gitu kan. Nah, jarak posisi bintang B ini itu dari bintang A itu disebut juga sebagai jarak zenit. Jadi jarak zenit itu sebenarnya adalah jarak suatu objek dari arah zenit gitu ya, jarak sudut ya, jarak sudut suatu objek. Zeta itu adalah jarak sudut suatu objek dari arah zenit. Nah, arah zenit itu arah tepat di atas kepala ya. Jadi ke atas. Ini mungkin nanti di astronomi posisi yang bakal kita bahas lebih lanjut nih. Nah, zeta itu adalah jarak sudutnya. Jadi jarak sudutnya si B itu adalah sebesar zeta B ini. Karena B-nya agak miring ya dari arah zenit gitu kan. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, sebenarnya kita bisa mencari relasi antara si D dengan D aksen. Ya kan? Di mana dengan Pitagoras, itu tuh berarti cos zeta B itu sama dengan D per D aksen ya. Di cos zeta B itu adalah D per D aksen. Dengan kata lain, berarti sebenarnya D aksen itu adalah D dibagi dengan cos zeta B. Nah, seper cos zeta B itu kan sama aja dengan D aksen itu sama aja dengan D dikalikan dengan secant zeta B. Gitu. Nah, berhubung D aksen itu sama dengan D dikalikan secant zeta B, berarti sebenarnya AVB, AV-nya bintang B itu ya yang jaraknya punya jarak berapa dari arah zenit itu sebenarnya adalah AV dikalikan dengan D dikalikan dengan secant zeta B. Gitu. Jadi besar ekstensinya itu sama dengan ini sebenarnya. Berhubung AV dikali D itu sama dengan AVA, berarti AV, AV, A dengan secant zeta B itu sama dengan AVB. Nah, jadi ada relasi ini kalau untuk di atmosfer ya. Sementara kalau di apa namanya di luar angkasa itu AV-nya itu bisa beda-beda gitu, AV kecil ya itu ya. Karena debunya beda-beda. Sementara kalau di atmosfer kita bisa anggap sama. Cuma jaraknya aja yang berbeda pada saat sampai ke pengamat. Gitu. Nah ini jadi efeknya gimana? Gitu. Misalnya ya, contoh di zenit, itu ya di zenit, ekstensi atmosfer besarnya 5 misalnya. Berapa? Dan bintang terlihat memiliki, jangan 5 ding, gede banget. Misalkan 1 aja, 1. Gak nge-lag ya? Oke, 1. Terlihat memiliki
magnitudo dia jadinya 2 ya. Berapakah magnitudo bintang tersebut saat ia berada di jarak zenit 30 misalnya. Kayak gini. Nah, jadi kita bisa mencari dulu nih si magnitudo aslinya dari si bintangnya. Jadi kan V-nya tadi, V perlu nggak ya? Nah, V-nya sendiri kan adalah 2 ya. Min V0 itu sama dengan AV. AV-nya tadi adalah 1. Maka V0-nya sendiri sebenarnya adalah 2 min 1 ya. 1. Oke. Nah, terus karena ada efek jarak zenit tadi, berarti AV di 30 derajat itu kan adalah AV sekan zeta ya. Atau AV sekan 30 derajat. Gitu ya. Sekan 30 derajat itu kan sebenarnya adalah 2. Karena cos 30 kan setengah ya. Nah, kebalikannya jadi ya 2. Berarti karena AV-nya tadi 1 dikalikan dengan 2, berarti AV 30-nya adalah 2 magnitudo. Nah, dengan kata lain, berarti kalau untuk di daerah 30 derajat tadi, V, berarti V di 30. Nah, harusnya kalau V0-nya kan sama-sama aja ya. V0-nya kan dia nggak tergantung sama ini ya. Itu sama dengan AV di arah 30 derajat. Nah, AV di 30 derajat tadi kita udah tahu itu 2 mak. Nah, magnitudo visual 30 derajat dikurangi dengan V0. V0-nya tadi kan adalah 1 ya sebenarnya. Kita udah dapat di atas tadi. Sehingga artinya nanti bakal terlihat bahwa si bintang itu akan memiliki magnitudo itu 3 magnitudo. Pada saat dia miring nanti. Pada saat dia udah turun gerak gitu ya ke arah 30 derajat, maka nanti yang awalnya dia 2 magnitudo, maka nanti akan berubah jadi 3 magnitudo. Jadi bintang-bintang yang semakin dekat dengan horizon atau udah nggak di atas kepala lagi, itu makin lama dia nanti makin redup ya. Akibat dari ekstinksi atmosfer. Mungkin itu ininya materi hari ini. Ada pertanyaan belum? Kalau untuk yang ekstinksi, teman-teman. Terutama kan ada 2 ya. Ada ekstinksi atmosfer, ada boleh scroll ke soalnya. Oke.
Oh gitu ya, boleh. Minggu depan kalau pengen tanya-tanya juga boleh. Nanti baca-baca dulu materinya kan. Itu juga oke. Oke, kalau misalnya belum ada pertanyaan sekarang, mungkin materinya aku tutup sampai situ dulu. Dan memang ya pasti adalah kasus-kasus lain ya yang lebih ini. Tapi kayaknya untuk core-core-nya di situ sih. Untuk fotometri ya. Nanti bakal kita bahas lagi untuk latihan-latihan soalnya di saat-saat selanjutnya gitu kali ya. Oke, untuk materi minggu depan maksudnya. Kasus-kasusnya, oke. Bagian rumus-rumus ekstinsi yang bagian mana nih? Yang ini kah? Ini ada rumus juga. Aduh. Yang mana? Minggu depan materinya itu catatannya bakal dikasih kok. Nah, catatannya aku bakal ngasih. Nanti tak coba cari cara ya. Gak tahu nih. Dulu kayaknya bisa-bisa aja diekspor. Entah gara-gara pakai Linux ya jadinya agak susah. Udah aku coba di Windows. Bawahnya ketebalan optis ya. Minggu depan materi spektroskopi. Nah, ini ketebalan optis. Nah, terus rumusnya untuk yang ini ya, ekstinsi atmosfer. Bagian penyelesaian, oke, yang ini. Bawahnya yang di bawah ketebalan optis udah ke foto belum? Oke, ketebalan optis. Yang ini ya? Yang ini berarti. Sudut zeta-nya adalah sudut zeta itu adalah sudut ini. Jarak sudut suatu objek dengan arah zenit. Jadi arah zenit tepat di atas kepala. Nah, si B ini, maka zeta-nya itu adalah jarak sudut antara zenit dengan si B. Gitu. Jadi objeknya kan si objek B ya. Nah, zenit itu arahnya pasti ke atas. Nah, zeta itu adalah jarak sudut antara si zenit tadi dengan si B. Gitu. Sek 30-nya berapa ya, Kak? 2. Karena cos 30 kan setengah ya. Jadi sekan itu kan seperkos. Nah, karena cos 30 setengah, maka sekat 30 itu sama dengan 2. Jadi setengah 2. Oh, tulisannya. Oh, ya mudah-mudahan ya. Karena tulisanku memang kayak gini. Nanti coba aku pelan-pelan deh. Biar lebih jelas ya. Ada lagi mungkin yang pengen ditanyain?
cosec 30. Bukan. Jadi cos itu hubungannya sama sekan. Kalau misalnya sin yang sama kosekan. Ya, nanti bakal di-share lewat G Drive sih. Nanti harusnya sih bentuknya dalam PDF ya. Ya kalaupun hari ya, aku bakal biasanya juga nanti tak ini dalam PDF. Kalaupun nanti aku screenshot ya, soalnya ada error gitu, nggak tahu kenapa. Ada lagi yang pengen ditanyain? Oke. Oke, sip. Kalau gitu, kalau pertanyaannya belum ada, mungkin nanti bisa dibaca-baca dulu ya ininya, materinya. Setelah aku share, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa disimpan untuk minggu depan ya. Sekalian baca-baca, oke? Gitu dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah. Assalamualaikum.